Anda masih di kabar utama pagi, pemirsa. Sejumlah pengungsi korban banjir Kabupaten Gorontalo mulai terserang penyakit gatal-gatal. Sejumlah korban banjir di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo yang berada di pengungsian masih sangat membutuhkan bantuan, terutama selimut, alas tikar, perlengkapan bayi, obat-obatan, dan air bersih. Warga khawatir terutama anak-anak yang bisa terserang penyakit seperti gatal-gatal, flu, dan demam. Selain itu, pengungsi terpapar udara dingin pada malam hari akibat minimnya tikar dan selimut. Data dari BPBD Kabupaten Gorontalo, ada 11 kecamatan terdiri dari 36 desa di Kabupaten Gorontalo yang terdampak banjir dan sebanyak 19.513 jiwa atau 5.775 kepala keluarga yang terdampak banjir. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi banjir saat ini di Gorontalo, kami sudah bersama dengan Bupati Kabupaten Gorontalo, Bapak Nelson Pomalingo. Selamat pagi, Pak Bupati. Pagi, Bu Andi. Ya, Pak Bupati, Pak Nelson, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah banjir masih cukup tinggi, Pak? Karena di gambar kita melihat ada rumah-rumah warga yang hingga atap terendam banjir. Ya, memang benar seperti yang disampaikan tadi bahwa yang kena di 36 desa dan pengungsian dilakukan. Kita melihat sampai dengan kemarin saya dengan pindah langsung turun ke lapangan. Karena memang itu 3 hari terakhir ini kurang lebih 5 cm. Dan ketinggiannya itu kurang lebih 1,5 meter berada di pinggir danau itu. Sehingga kebutuhan masyarakat selain makan, kemudian kesehatan, selimut, bagi anak-anak, popok, dan kebutuhan anak lainnya kita lakukan juga. Dan kita bergembira, ini kita semua mengoroyek ini, selain dari pemerintah daerah, juga masyarakat juga ikut turun tangan. Dan itulah yang kami lakukan. Nah, satu lagi yang kita lakukan dengan TNI Polri adalah soal keamanan. Karena rumah-rumah yang ditinggalkan itu kan kosong. Sehingga kami juga melakukan patroli bersama dengan TNI Polri, termasuk Satpol dari pemerintah Kabupaten Gorontalo. Ya, Pak Nelson, kita ingin ketahui saat ini sebenarnya total berapa wilayah yang terendam banjir dan berapa warga yang terdampak? Ya, seperti saya sampaikan tadi ada 11 kecamatan, kemudian 36 desa, dan jumlah kakaknya adalah 9.523, sejumlah hampir 20.000. Dan itu menyebar di 11 kecamatan yang saya sampaikan tadi, berada di sekitar Danau Limboto. Ya. Untuk saat ini, wilayah yang terparah terendam banjir hingga ketinggiannya bisa mencapai atap rumah warga itu di wilayah mana saja, Pak Nelson? Ya, di beberapa kecamatan, pertama di Kecamatan Tilango, kemudian Telaga Jaya, berikut juga di Telaga Biru, dan terakhir di Kecamatan Limboto. Nah, termasuk satu lagi di sebelah adalah di Bakuda. Jadi ada 5 kecamatan yang parah, yang tadi disampaikan kurang lebih 1,5 sampai 2 meter ketinggian airnya. Sehingga ini membutuhkan waktu. Kenapa? Memang hari ini sudah cuacanya sudah baik, tetapi karena rendamannya itu tidak bisa keluar airnya, itu bisa saja sampai 1 bulan. Rendaman air ini dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di sekitar danau. Sehingga kami di Kabupaten Gorontalo terus mendorong bantuan, di sisi lain juga keamanan, kemudian yang berikut juga kesehatan mereka, dan terutama juga kami memikirkan bagaimana pinggiran danau ini bisa teratasi dengan baik. Salah satunya adalah kita membuat tanggul yang sementara dibuat, kanal yang sementara kita buat dari Danau Limboto menuju Sungai Bolango, menuju laut, sehingga airnya bisa kita alirkan ke Sungai Bolango atau ke laut. Ya, Pak Nelson, tadi Anda menyatakan bahwa banjir ini bisa saja berlangsung selama sebulan. Apa penyebab hingga banjir ini tidak bisa surut, Pak Nelson? Ya, penyebab yang pertama adanya curah hujan yang tinggi,
anomali iklim yang saya kira kita tahu bersama, bukan hanya di Gorontalo. Kemudian yang kedua, penyaluran airnya, karena sekarang ini kan direvitalisasi Danau Limboto dengan dibuat tanggul, maka air yang di luar dari Danau Limboto itu yang tidak bisa mengalir. Dan itulah yang kita buatkan kanal sekarang ini untuk dialirkan ke Sungai Belango dan langsung ke laut. Dengan demikian, air yang mengalir di luar daripada danau itu atau di luar dari jaringan tebing itu bisa dialirkan melalui kanal yang. Apa upaya yang dilakukan untuk mempercepat surutnya banjir ini, Pak Nelson? Ya, pertama tentunya kita membuat sumur-sumur resapan agar supaya airnya bisa mengalir ke dalam tanah. Kemudian yang kedua, sampah-sampah kebersihan harus kita jaga, karena itu juga mengakibatkan sumbatan-sumbatan. Kemudian yang ketiga, kanal terus kita dorong bisa selesai karena sementara jalan. Dan yang terakhir ke depan jangka panjang tentunya daerah hulu harus kita pakai. Jadi bagaimana penanaman di daerah hulu sehingga jumlah air yang mengalir ke muara ke danau itu berkurang, serap melalui tanah atau hutan yang ada di sekitar Danau Limboto. Ya, Pak Nelson, apakah ini adalah banjir terparah yang pernah terjadi atau sebelumnya memang sudah pernah terjadi seperti ini? Ya, selama saya bupati sudah ketiga kali, tetapi 2 kali sebelumnya tidak seperti ini. Ini memang yang terparah, karena beberapa desa yang tidak kena luapan airnya ternyata kena. Biasanya hanya 2-3 kecamatan, ini 11 kecamatan yang kena. Ini menunjukkan bahwa intensitasnya sangat tinggi dan ini kelihatannya 25 tahunan. Terjadi 25 tahun sebelumnya begitu juga, dan ini terjadi lagi tahun ini. Lalu bagaimana dengan kondisi pengungsi di sana, Pak Nelson? Apakah ada yang terserang penyakit, ada yang kurang sehat, atau seperti apa kondisi saat ini para pengungsi di sana? Iya, memang pengungsian hari ini kita bergembira, pelayanan makanan kita lakukan dengan baik, kesehatan, puskes mereka standby setiap hari, kemudian juga obat-obatan, bahkan juga dari masyarakat umum membantu mereka. Yang kena penyakit itu adalah gatal-gatal, kemudian yang kedua juga mencret, diare, juga serangan Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Bupati Kabupaten Gorontalo, Bapak Nelson Pomalingo. Selamat pagi, Pak.